Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya, Ibu Ina Nalasari. Kali ini Ibu akan membahas tentang ada watul istifham, masih di bab sama yaitu bab huyah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang status hubungan kekerabatan teman tetangga. Jadi Ibu harap kalian itu hafal semua kosakata mengenai hubungan kekerabatan teman dan tetangga. Begitupun dengan kata ganti atau domir yang ada 14 itu ya. Huwa humahum, hiya humahuna, anta antum antum, anti antum antum, nahnu itu kalian harus hafal semuanya. Adapun selanjutnya yang akan kita bahas hari ini yaitu kata tanya atau ada watul istifham. Fiil yang digunakan atau fiil mudhore kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kita kali ini akan membahas hanya kata tanya aja. Nah, ada watul istifham. Ada watul istifham itu adalah kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia itu banyak ya. Sama begitupun dalam bahasa Indonesia. Tidak jauh berbeda ya. Di dalam bahasa Indonesia ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, berapa, apakah, di mana, kapan, yang mana, dan kepunyaan siapa. Begitupun dalam bahasa Arab sama ya. Nah, kita akan bahas dari mulai man, siapa. Man yang berarti siapa. Contohnya man anta, siapa kamu. Atau contoh lain, man huwa, siapa dia, untuk laki-laki. Untuk perempuan, man hiya, siapa dia, untuk perempuan. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Selanjutnya, ma atau madza, yang berarti apa. Contohnya, ma hadza, artinya apa ini, untuk menanyakan sesuatu atau benda ya. Contoh selanjutnya, mada ta'mal fil bait, apa yang kamu lakukan di rumah, yang berarti apa yang kamu lakukan di rumah. Ini untuk menanyakan sesuatu lebih ke kata kerja ya. Untuk mada itu untuk kata kerja, menanyakan sesuatu yang sedang dikerjakan. Mada ta'mal, apa yang kamu lakukan. Mada taktub, apa yang kamu tulis. Mada takro, apa yang kamu baca ya. Itu aina, ila aina, min aina. Artinya dari mana, kemana, dan di mana. Aina yang berarti di mana, ila aina yang berarti kemana, min aina yang berarti dari mana. Contoh, aina Ahmad, di mana Ahmad, menanyakan seorang ya, posisi seseorang ada di mana. Atau misalnya menanyakan posisi masjid, ainal masjid, ainal madrasah misalnya. Selanjutnya, ila aina Ahmad, kemana Ahmad pergi, misalnya ya, sama aja. Selanjutnya, min aina anta, dari mana kamu. Min aina huwa, dari mana dia, saya. Selanjutnya, liman, punya siapa. Liman hada, punya siapa ini. Kalau misalnya kalian memegang barangnya. Tapi kalau misalnya kalian menyebut barangnya juga bisa. Contohnya, liman hadal kolam, punya siapa pulpen ini. Itu ya. Selanjutnya, ayun, yang berarti yang mana. Atau kalian perlu memilih salah satu di antara yang banyak ya. Contoh, ayu kolamin tuhib, misalnya, yang mana pulpen yang kamu suka, pulpen mana yang kamu suka, maksudnya gitu. Contoh lain, ayu yaumil an, hari apa sekarang. Atau hari yang mana sih sekarang tuh. Kan hari-hari dalam seminggu itu ada 7. Bulan dalam setahun itu ada 12. Tanggal dalam sebulan itu ada 30. Nah, itu ada pilihan kan. Kalian harus memilih salah satu. Nah, makanya dipakai
lah pertanyaannya menggunakan ayun. Ayu yaumil an? Fi ayyi tarihin nahnul an? Wa fi ayyi sahrin nahnul an? Misalnya kalau menanyakan sahrun itu yang berarti bulan, kalau tarikh itu yang berarti tanggal. Selanjutnya, mata yang berarti kapan. Mata ilal madrasah, kapan ke sekolah. Contoh lain, mata tadhhab ilal madrasah, kapan kamu pergi ke sekolah. Ya. Atau misalnya contoh lain, mata tata'allam fil madrasah, kapan kita belajar di sekolah gitu. Ya, selanjutnya limada artinya kenapa, menanyakan suatu keadaan ya. Limada tabki, kenapa kamu menangis, itu salah satu contohnya. Misalnya limada ta'akhor, kenapa kamu terlambat, misalnya gitu. Selanjutnya kam itu yang berarti berapa. Kam hadza, berapa ini, kalau misalnya kalian menanyakan sesuatu, atau misalnya kalian menanyakan harga, kam asaman, berapa harganya. Contoh lain, kam sa'ah tata'allam fil yaum, berapa jam kamu belajar di rumah. Nah, atau kam yauman ta'mal fil usbu, misalnya berapa hari kamu bekerja dalam seminggu. Kaifa yang berarti bagaimana. Misal contohnya, kaifa haluk, bagaimana keadaanmu atau apa kabarmu. Ini menanyakan keadaan ya. Jadi kaifa haluk, bagaimana keadaanmu. Contoh lain, kaifa huwa, bagaimana keadaan dia. Ya, kalian misalnya menanyakan seseorang. Kalau laki-laki, kalau misalnya perempuan berarti kaifa hiya, kaifa Aisyah, gimana keadaan Aisyah, gitu ya. Selanjutnya, hal atau a yang berarti apakah. Kalau apakah itu jawabannya cuma ada dua, antara iya dan tidak. Contoh, hal anta tolib, apakah kamu seorang siswa? Jawabannya misalnya iya, naam, ana tolib, atau la, ana mudarisah, misalnya, atau la, ana mudaris. Yang A juga sama, anta tolib, apakah kamu seorang siswa? Jawabannya bisa la yang berarti tidak, bisa juga naam yang berarti iya. Nah, di sini A itu tidak berlaku, tidak hanya untuk pertanyaan apakah, tetapi ada beberapa. A itu bisa berarti apakah dengan jawaban tadi ya, iya dan atau tidak. Yang kedua, pertanyaan untuk memastikan antara dua pilihan. Yang ketiga, membuat kata tanya negatif. Contohnya, berarti apakah dengan jawaban iya atau tidak. Contohnya yang kayak tadi ya. Anta tolib, apakah kamu seorang siswa? Jawabannya bisa la, bisa naam. Misalnya, anta tolib, naam, ana tolib. Anta tolib, la, ana mudaris. Pertanyaan untuk memastikan antara dua pilihan. Contohnya, atau libu anta amudaris, apakah kamu seorang murid atau guru? Misalnya jawabannya ana mudaris, saya seorang guru. Yang ketiga, membuat kata tanya negatif. Misalnya, alisa kadalik, kalau kalian misalnya mengungkapkan argumen terus bertanya kepada teman-teman kalian, bukankah begitu? Kalau kalian setuju, jawabnya bala. Tapi kalau misalnya kalian tidak setuju, jawabnya naam. Ya, jadi naam di sini berarti bukan atau tidak setuju. Sedangkan bala, ya, saya setuju. Nah, oke. Mungkin cukup sekian akhir kata. Sebelumnya kita tutup dengan bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.